Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Bre, aka Mas Bro. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang potongan video dari si Mamang Justin Bieber yang lagi viral terkait dengan dia lagi ngobrol ya dengan seseorang terkait dengan puasa. Dan langsung saja kita simak dulu videonya. Oh, like for spiritual reasons. Yeah. I think it's good. I think it's a way to let your body know who's in charge and it's not in charge. Yeah. Don't you think like it's like an exercise to be like my spirit and soul is in charge, not my body? I don't know. Guess maybe. I don't know. I gotta really think about that. I've never really done it. I think our bodies need nutrition to think properly. I believe in fasting off of the thing. Like, I think if you want to fast off the TV or fast off of the phone, Ooh, that's even better. I believe in that more than I think fasting off of food because, I don't know, it's never really made sense to me, to be honest. When you fast food, you're really depriving your body of nutrition. Or if you're like, I'm fasting sweets or fasting sugar. Fasting something that's not going to deprive your body of good stuff. Why do I feel so ashamed now? We just Why? totally like, yeah, Judah, you're stupid. Jadi intinya bahwa Mamang Justin Bieber sama si pasangannya ini itu dia bilang bahwa puasa itu nggak masuk akal. Puasa itu nggak masuk akal bagi dia karena itu akan menghilangkan nutrisi dari tubuh dia gitu kan. Terus si pasangannya juga bilang ya kurang lebih hal yang sama, bahwa ya puasa itu nggak masuk akal ya. Lebih masuk akal fasting of TV, fasting of gadget. Jadi puasa nggak nonton TV, kemudian nggak megang gadget itu lebih masuk akal ketimbang untuk nahan lapar gitu kan, puasa dari makanan gitu. Nah, terus dia bilang di akhir ngobrol itu dia bilang bahwa ya orang-orang yang berpuasa itu ya stupid gitu ya, bodoh. Kita akan ngebahas ini dengan narasumber seperti biasanya ya, Kang Acep. Di sini kita udah ada tersambung di Zoom ya, ada Kang Acep di sebelah saya. Halo, gimana ya, kabarnya Kang Acep? Alhamdulillah, saya Mas Bre, saya kumaha Mas Bre, kabarnya sama ya, sama alhamdulillah ya, saya juga baik. Nah itu tadi kan bahan untuk kita bahas di video kita kali ini. Silahkan nanti Kang Acep komentari ya, gimana ya sebetulnya tanggapan dari apa yang tadi disebutkan oleh si Mamang Justin Bieber ini ya. Ya silakan kia-kia-kia. Ya pertama kan Mamang Justin Bieber etate non muslim ya. Jadi yang pertama sih kita nggak bisa ya tegas ngejelasin syariat Islam gitu ke dia yang non muslim, karena percuma ya. Syariat Islam itu next stepnya dari iman. Jadi kalau step yang sebelumnya yakni iman itu sendiri belum tercapai, can lulus lah gitu ya, belum lulus, itu berarti tentu ya nanti melihat berbagai macam ibadah dalam Islam atau syariat Islam umumnya, itu pasti akan ada banyak problem gitu ya. Makanya kan pandangan itu teh ya biasa bagi non muslimah, karena ya namanya juga yang nggak beriman gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngerasa marah, ya pasti marah lah ya, meskipun di videonya kan nggak nyebutin muslim ya. Sebenarnya ya aslinya jujurly di videonya dia nggak nyebutin puasanya muslim atau puasa di Ramadan, sama sekali enggak.
Cuman kita juga wajar kalau misalnya tersinggung. Kenapa? Karena ya kita berpuasa gitu. Ya. Dan kalau dibilang yang berpuasa itu bodoh, ya berarti ya kita juga akan ya merasa tersinggung begitu. Kita nggak bisa ya untuk ngejelasin tentang syariat Islam berpuasa ke dia, ya nggak bisa ngegas gitulah. Jadi output dari marah kita atau ketersinggungan kita itu paling juga outputnya itu berbentuk tuntutan ya, tuntutan agar dia atau siapapun lah orang yang di luar Islam itu kalau tidak tahu apa-apa tentang agama Islam, mending diem gitulah ya. Apalagi itu dia mah segala udah punya meni karohan lah gitu kalau bahasa Sundanya mah ya. Apa tuh ya karohan teh, meni pengen ikut-ikutan aja gitu kan, komentarin hal-hal yang seperti itu gitu. Apalagi mengatakan bodoh mah ya, dengan kata-kata yang kurang inilah, justru menunjukkan bahwa dia bodoh sebetulnya kan tentang agama Islam gitu. Jadi bagi orang-orang yang tidak tahu tentang agama Islam, ya jangan ngomong tentang agama Islam ya, mending ngomongin yang lain lah gitu. Terus yang kedua, karena ini kejadian sudah terjadi, berarti kan tetap ya dia harusnya minta maaf. Apalagi kan ini bukan yang pertama dia itu sebetulnya ya. Di tahun 2021 si Mamang Justin juga dia konser, terus di konsernya itu outfitnya dia pakai kerudung gitu ya. Teman-teman bolehlah lihat nanti di YouTube atau di googling ya, di Google, bahwa dia pernah ya di 2021 itu konser terus pakai kerudung ya, seolah-olah mengolok-olok gitu ya, mengolok-olok perempuan muslimah gitu. Meskipun dia nggak spesifik, tapi ya dengan cara dia memakaikan kain dengan seperti itu gitu kan, kayak kacamata itu seperti sedikitnya mengolok-olok ya terhadap muslimah dalam Islam gitu. Nah sehingga ya tentu ya banyak orang-orang yang hujat juga, termasuk diantaranya para artis-artis yang muslim ya, itu juga sama ya, udah banyak yang berkomentar menghujat dia gitu ya. Sehingga untuk kejadian yang saat ini, meskipun videonya sebetulnya udah lama, itu video lama ya, baik yang konser tadi ataupun video yang sekarang baru-baru viral, itu video lama. Cuman ya sekarang di viral itu gara-gara ada artis India ya kalau nggak salah, itu ngepostingnya baru-baru ini gitu ya. Terus dia berkomentar bahwa ya justru dengan dia bilang orang yang berpuasa itu bodoh, justru dia sendiri yang bodoh, karena ya ada banyak hal manfaat yang udah banyak sekali dibahas oleh para ilmuwan ya terkait dengan puasa itu sendiri gitu. Jadi itu poin yang pertama. Nah, poin nomor 2 adalah, anggaplah misalnya ya mindset si Mamang Justin ini juga diadopsi ya oleh umat Islam. Nah ini yang agak repot, karena ya kita bertanggung jawab ya sama Muslim untuk saling mengingatkan. Oke lah, misalnya umpama ada umat Islam yang mindsetnya sama ya kayak dia gitu. Nah, kita harus jelaskan bahwa saum atau berpuasa ya di dalam Islam itu adalah kewajiban bagi orang-orang mukmin. Ya, sebagaimana kalau kita dengar ceramah di awal-awal bulan Ramadan itu pastilah sering banget pengisi tausiah atau ceramahnya itu membahas tentang kewajiban berpuasa di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 183 ya. Nah di situ kan udah jelas ya bahwa
Allah menyeru orang beriman, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba, telah difardukan, ya, telah diwajibkan, alaikumusiyam, atas kalian itu berpuasa saum, kama kutiba ala ladzina min qablikum, dan itu juga adalah perintah yang sama ya terhadap kaum sebelumnya, ya, sebelum kita, la'alakum tattaqun, dan tujuannya itu adalah agar kita bertakwa. Nah, jadi poin bagi umat Islam ya, tentu ya, sebelum kita tahu bahwa akan ada banyak manfaat dari berpuasa, itu yang pertama landasannya, bantalannya, kalau anak zaman sekarang bilang, itu adalah bahwa saum itu kewajiban ya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kewajiban itu, kalau misalnya kita tinggalkan, tentu kita akan berdosa. Kalau misalnya kita kerjakan, tentu pula kita akan mendapatkan pahala. Yang ketiga, ya inilah ya yang membuat sebetulnya orang yang mengatakan bahwa puasa itu ya tidak ada manfaatnya lah, atau merugikan tubuh, itu terbantahkan oleh ilmuwan ya terkait dengan puasa itu sendiri gitu, dimana sudah sangat banyak sekali para ilmuwan, para profesor yang kemudian mengemukakan penelitiannya tentang puasa dan juga menemukan banyak manfaat ya bagi tubuh kita ketika berpuasa itu sendiri ya. Teman-teman bisa searching sendiri ya terkait dengan manfaat dari puasa ini, sangat banyak sekali, udah sangat bertebaran ya. Di antaranya untuk detoksifikasi tubuh, terus meregenerasi sel, kemudian memperkuat sistem kekebalan tubuh, mengontrol gula darah, meningkatkan fungsi otak, dan lain sebagainya gitu. Dan penemuan-penemuan ini itu bukan asbun ya, asal bunyi, tidak, karena ditemukan oleh para ilmuwan ya sekelas profesor, seperti misalnya bahwa puasa itu bisa meregenerasi sel ya. Itu dikemukakan oleh Profesor Yoshinori Oshumi dari Jepang, dan dia juga meraih banyak penghargaan Nobel ya terkait dengan hasil penemuannya itu ya. Salah satunya terkait dengan penemuan tentang puasa, di mana berikutnya terkait dengan bahwa puasa itu meningkatkan fungsi otak. Ini dikemukakan oleh seorang profesor dari Johns Hopkins University, yaitu Profesor Park Madsen. Ya, mungkin yang terakhir ya bagi kita umat Islam, meskipun puasa itu banyak sekali manfaatnya dan juga sudah dikemukakan oleh para ahli sains ya, tetap saja ya yang menjadi landasan kita berpuasa di bulan Ramadan ataupun juga puasa sunnah itu bukan karena kesehatannya, akan tetapi memang karena perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Itulah yang akan menjadikan puasa kita diterima gitu ya. Kan sangat sayang bagi umat Islam kalau misalnya puasanya kita itu hanya dihitung sebagai ya puasa biasa saja ya, tanpa berpahala. Itu berarti kita hanya sekedar niat untuk diet ya, kalau seperti itu. Nah, tetap kita tidak akan mendapatkan pahala. Tapi bagi kita ya, kalau kita ikhlas lillahi ta'ala, kita menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah puasanya kita menjadi puasa yang berlipat pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu paling Mas Pri untuk video kali ini. Halo.